Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali pertemuan kita di pagi yang penuh barokah ini dengan sama-sama kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan di pagi hari ini dan sebelum-sebelumnya juga yang akan datang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan taufik, hidayah serta inayah, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membukakan untuk kita pintu maghfirah, pintu ampunan, dan akan selalu memberikan hidayah, menunjukkan petunjuk-petunjuknya agar kita senantiasa istiqomah, senantiasa lurus, senantiasa serius dan sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini kalau bukan karena Allah, bukan karena pertolongan Allah, kita mungkin tidak ada di sini. Jadi kita hadir di sini merupakan itu petunjuk dan pertolongan Allah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada semuanya bahwa kita ini masih disayangi oleh Allah, sehingga dimudahkan kakinya, diringankan langkahnya untuk bisa hadir di sini. Kalau saya tanya pasti jawabannya nggak ada yang negatif. Ada yang terpaksa nggak? Ada? Iya kan? Jawabannya sama. Sekali lagi, ada yang terpaksa nggak? Semoga dengan niatan yang ikhlas. Memang kadang-kadang ikhlas itu harus diawali dengan sebuah keterpaksaan. Ya, tapi dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pemahaman, maka kita akan semakin ikhlas. Ya, sehingga tidak mudah memang. Karena apa? Satu manusia, ya, satu manusia yang tidak mungkin diganggu oleh setan itu hanya orang ikhlas. Ya. Illa ibadikal mukhlasin, kata Allah, kecuali hambamu, hamba Allah yang ikhlas, itu tidak akan mampu untuk mengganggunya dan menggodanya. Tapi kalau masih belum bisa berlaku atau menerima dengan ikhlas, itu masih ada cobaan, masih ada tantangan, masih ada godaan. Nanti lain pertemuan yang akan datang, mungkin kalau ada waktu, saya akan membahas di luar fikih. Itu bisa nanti dipelajari lagi, dibak dulu di surat An-Nisa ayat 118 dan 119. Itu di situ masya Allah, setan itu subhanallah, dia itu gencar sekali. Dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah punya rasa malas, tidak pernah punya rasa untuk mundur, nggak ada. Kalau kemarin kita sudah sampai tahap kepada tata cara wudhu, ya, walaupun dari contoh yang
saya praktekkan di luar. Di sini mungkin yang lainnya kurang atau tidak melihat, atau mungkin yang sudah saya minta di share di video kemarin. Nah, nanti bisa dipelajari. Dan nanti dari Harapan dan Satkor kemarin cerita supaya nanti komandan atau masing-masing unsur dari yang ada di Satkor supaya mengecek dari yang tertua. Nanti apa? Yang di unsur itu kalau KR itu apa? Paroh ya. Ya, parohis. Itu kalau saya ngecek satu persatu kan mungkin butuh 1 bulan. Ya, tapi nanti saya serahkan kepada masing-masing unsur, ya, masing-masing paroh untuk melihat, untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, rukun wudhu ada berapa? Yang bisa ngacok coba? Rukun wudhu baru minggu kemarin. Ayo, iya Pak. Ada 5. Apa saja? Niat, membasuh tangan, membasuh muka, mengusap kepala. Iya. Itu berapa? Ulangi. Niat, membasuh tangan, membasuh muka, mengusap kepala, kaki. 5. Kurang tepat. Iya. Niat. Iya. Rambut, kaki, tertib. Ya. Rambut atau kepala? Ya. Jadi dibedakan. Kalau rambut bisa rambut panjang. Kalau kowal itu rambutnya panjang, nah rambut bisa kan rambut. Ya. Jadi rukun, kalau rukun itu harus, tidak boleh tidak. Ya. Rukun iman, rukun Islam harus urut, harus ada. Rukun wudhu betul tadi. Yang pertama niat, ya. Yang mau pakai diucapkan silahkan, yang mau dalam hati silahkan. Kemudian membasuh muka. Oke. Tahap awal nanti sepedol iki. Yang pertama niat. Kalau niat jangan didebatkan ya, jangan dibahas. Karena ada orang niat pakai nawaitu. Ya, ada niat pakai dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Nah, ada sunnah wudhu. Ya, sunnahnya orang wudhu. Kalau tadi rukun ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan sampai selesai tertib. Nah, sekarang kita satu persatu. Setelah niat dan sebelum membasuh muka, ya, disunahkan begitu sudah berada di air yang sudah siap wudhu, disunahkan yang pertama adalah membaca
bismillah. Sunnah artinya kalau sunnah itu tidak membaca wudunya asal selesai sesuai dengan rukun sah, tapi sunnah. Karena Rasulullah mengerjakan. Rasulullah mengerjakan. Kita wudhu tentunya seperti wudhunya Rasulullah. Sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya adalah ini antara ini ya. Jadi antara niat setelah niat dan sebelum basuh muka atau di dalamnya. Pertama baca Bismillah. Yang kedua adalah betul itu mencuci tangan. Mencuci tangan, telapak tangan. Mencuci telapak tangan. Dan sela-sela jari. Ya. Atau sambil sekalian. Sambil baca bismillah. Ya, oke. Kemudian setelah itu, setelah cuci tangan, baru sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, Kalau Rasulullah itu memasukkan air ke mulut, kemudian pakai siwak, atau pohon garu ya kalau salah itu, kalau di pesan itu namanya itu pohon garu yang ujungnya itu seperti siwak, seperti siwak. Jadi sambil berkumur-kumur di siwak. Kalau kita mungkin pakai sikat ya. Nah, kalau di dalam fikih sunnah ini yang saya pakai adalah fikih sunnah karya Said Sabiq. Ya, nanti bisa mungkin yang bisa buka atau bisa ngedownload itu ada di perpustakaan atau ada di di filenya di Google ada. Ya. Sebagai dasar untuk saya menyampaikan ini, hadisnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu mencuci telapak tangan. Ketika hendak berwudu disunahkan mencuci telapak tangan, ya, sebanyak 3 kali, disunahkan 3 kali. Sebagai dasar hal tersebut adalah hadis. Nah, ini yang perlu diketahui adalah dasarnya apa? Ini ada hadisnya. Hadis Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an,
Ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu dan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Kemudian Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yahmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina bata yaduhu. Artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaklah ia tidak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Artinya tidak langsung wudunya nyebok, apa namanya? Nyawuk. Yang orang luar Jawa mesti nggak ngerti apa nyawuk. Apa? Ya, kalau mencelup, kalau bahasa Jawa mencelup gimana? Kalau bahasa Jawa mencelup itu ya mencelup. Tapi kalau mencawuk itu berarti ya mengambil air di dalam bejana atau di dalam ulah itu begini. Jadi ada airnya di sini. Ya. Jadi hadisnya, janganlah kalian kalau habis bangun tidur langsung memasukin air ke mencewuk gini. Kenapa? Ya, jangan masukkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya. Jadi sebelum kita mencawuk air itu tangannya dicuci dulu. Ini ekornya, Pak, ekornya. Kata Rasulullah, karena ia tidak tahu semalam tangannya itu berada di mana. Kalau tidur tangannya di mana? Mas, kalau tidur tangannya di mana? Ya, ada yang tidur masukin ke celana karena kedinginan kan gini. Itu. Ini hadis sudah 1500 tahun yang lalu, saudara-saudara. Karena kata Rasulullah, kita tidak tahu semalam itu tangan kita mampir kemana. Yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami, tangannya semalam kemana? Ngeloni anak, Pak. Oh iya. Atau ngeloni anak mboi anak, Pak. Nah, itu makanya Rasulullah itu sampai sebegitunya mengajarkan kepada kita. Jadi sebelum kita ambil air wudhu, disunahkan tangan kita itu dicuci dulu. Ya, dicuci. Karena kita tidak tahu semalam itu tangan kita mampir. Kemudian setelah kita mencuci tangan, tadi berkumur-kumur. Ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Laqith bin Syabrah bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddoa famazmid, apabila kalian itu berwudu maka hendaklah kamu berkumur-kumur, apalagi mau sholat zuhur habis makan, ya, atau mau sholat isya habis makan. Jangan sampai nanti waktu sholat ada selilit. Nah,
Waktu sholat ada selilit, ada daging yang ada di sela-sela gigi, ada sayur, ada nasi. Itu kalau tadi pakai siwak atau pakai sikat gigi. Nah, bagaimana kalau nggak ada giginya? Kalau kita masih giginya masih ramping semuanya. Suka perhatikan nggak kakek-kakek, ya mbah-mbah kita kan sudah ada giginya. Makanya ada hadisnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang nggak punya gigi? Kata Rasulullah, cukup menggosok dengan jari. Nah, kalau kita yang nggak bawa siap, nggak bawa sikat gigi, apa boleh pakai jari? Itu sunnah. Ya. Sunnah itu saudara-saudara, itu yang mengamalkan kita. Islam itu akan lemah, ya, Islam itu akan lemah kalau kita tidak mengamalkan sunnahnya. Ya, padahal ini sudah diajarkan Rasulullah, tentunya untuk bekal kita. Sunnah berikutnya adalah setelah berkumur-kumur, ya, kemudian berkumur-kumur juga ada mungkin nanti Anda bisa dibuka kitabnya Imam Ghazali, ya, di kitabnya Imam Ghazali bab wudu, Ihya Ulumuddin. Itu bisa dibuka nanti di situ. Itu bahkan sampai apa? Waktu kita membasuh atau berkumur-kumur sambil mengharap. Karena itu ngambilnya pakai di sebelah tangan kanan ya. Itu diajarkan membuangnya ke sebelah kiri. Kupiuk. Itu sambil berniat atau sambil dauk atau di dalam sini loh, di dalam dada sambil ngomong di dalam itu apa namanya itu? Batin. Masya Allah, ngomong batin kok uang ini sih. Sambil batin itu sambil berkumur, ya Allah, sucikanlah mulut saya, bersihkanlah mulut saya dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh lidah. Kan lidah tak bertulang ya, ada lagunya kan. Nah, yang dilakukan oleh lidah atau dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut saya sampai kumur-kumur, ya Allah, buangkanlah segala dosa-dosanya. Piuk kiri, ambil lagi, ya Allah, sehatkanlah mulut saya. Ambil lagi yang ketiga, ya Allah, jadikanlah mulut saya yang selalu melakukan perkataan dan berucap-ucap yang sambil di dalam batin begitu. Wah, jadi wudunya lama dong Pak Ali. Bisa lama. Saking gini-gini cuci tangan, apalagi cuci tangannya waktu cuci tangannya, kalau misalnya nanti jenengan itu lihat di Imam Ghazali itu airnya kan nanti ada makanya di sunahnya nanti ada. Saya ngentit berapa rupiah hari ini ya. Ya Allah, semoga itu batin. Itu kalau Imam Ghazali sampai sedetail begitu, dinikmati. Coba nanti dicoba sekali dalam seumur hidup, dicoba, paling tidak pernah nyoba sekali, dinikmati itu.
ambil air wudhu dari semuanya, dari awal sudah siap usuk wudhu, mengharap ya Allah saya mau wudhu ya Allah, semoga dengan wudhu ini Engkau terima seluruh ibadah saya. Pokoknya niat yang baik sampai selesai wudhu. Ya, tadi dari awal sudah, sekarang sudah sampai ke kumur-kumur. Berikutnya adalah masukkan ke hidung. Ya, saya suka lihat itu cuman gini-gini. Ya, jadi saya sering lihat itu wudhu ya, makanya sekarang kita belajar. Nggak apa-apa. Kemarin salah, bukan salah. Kemarin belum tahu, akhirnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, karena memang belum tahu. Nah sekarang sudah tahu. Tak kasih tahu, saya kabari. Wudhunya adalah istinsyak. Ya, memasukkan air ke hidung. Kalau saudara-saudara paling tidak melakukan ini, yang pertama jangan langsung disedot. Ya, kalau nggak biasa nanti sakit sini-sininya. Apa namanya ini? Cekel. Kalau orang cekel ya Pak ya. Tahu cekel nggak? Ini bahasan orang apa? Orang dari sana namanya cengel. Ini cengel namanya. Jadi kalau disedot, ya itu nanti ini nyeteng gitu. Kalau nggak biasa nanti pusing, sakit. Makanya pelan-pelan dulu, sedot pelan-pelan. Nggak terlalu banyak air dan nggak menyedak. Ya. Spring kiri. Ambil lagi. Buang lagi. Istinsya. Itu juga sama di situ. Ya Allah, semoga Engkau manjakan hidung saya hidung yang baik. Sekiranya ada perbuatan hidung yang kurang baik, ya Allah ampuni. Bersihkanlah hidung saya, sehatkanlah hidung saya. Itu jadi harus ya usahakan begitu. Kemudian sunnah berikutnya adalah setelah membersihkan hidung, tadi sudah ada di atas. Ini saya urutkan aja kalau gitu. Sudah muka sudah ya. Setelah suhu hidung baru membasuh muka. Ya, membasuh muka kemarin sudah saya kasih contoh. Dari batas telinga kanan sampai ke kiri, dari ini tumbuhnya kening sampai ke janggut. Itu rukunnya. Kalau sunahnya tadi, sunahnya apa? Membasuh muka tiga kali, itu sunnah. Berarti kalau sekali boleh membasuh muka sekali, semuanya sekali boleh, cuman sunnahnya tiga kali. Ya, oke. Lanjut, urutannya adalah jadi ini mencuci tangan, kemudian apa tadi? Kumur ya, sorry. Kemudian setelah berkumur memasukkan air ke hidung. Ya, ini semuanya diusahakan tiga kali. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa.
Kemudian cuci muka tadi sunahnya 3 kali. Rukun berikutnya adalah yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan. Pada saat membasuh tangan disunahkan adalah ya menyela-nyela jari, kemudian mengalirkan air. Apa nih? Menyela-nyela. Menyela-nyela jari. Kemudian mengalirkan air dari telapak tangan ke siku. Langsung sini disambungkan. Alirkan air ke siku. Nah, di sini disunahkan adalah menggosok. Menggosok atau meratakan atau menggosok. Ya, menggosok. Jadi kalau wudhu juga enggak, sunahnya memang iya, rukunnya itu membasahi tangan sampai ke siku, tapi hati-hati. Kadang-kadang kalau wudhunya cuma begini doang, ya. Kadang-kadang siku ini sini, ujungnya siku ini kadang enggak basah. Makanya diratakan dengan cara diratakan, diutamakan yang sebelah kanan duluan. Yang sebelah kanan duluan. Ada yang mengartikan, menerjemahkan 3 kali. Kan sunahnya 3 kali tuh. Pokoknya 3 kali. Ada gini. 1, 2, 3. Ya. Ada model lagi gak? Nah, itu dia. 1 kan? 2, 3. Tidak usah diperselisihkan, kan jumlahnya 33. Sing tengen ping telu, tengen kiwa, tengen kiwa, tengen kiwa 3 kali. Atau tengen kiwa kiwa. Bareng. Gimana bareng kalau bareng? Hah? Oh, kalau bareng dicelup. Ya. Kalau dicelup berarti enggak terus yang gosok sopo? Ayo. Enggak ada sunahnya kalau dicelup sama-sama. Jadi air itu diratakan dengan cara digosok. Ya. Tuh. Kanan atau kiri atau kanan kiri. Itu sunnah. 3 kali itu sunnah. Menggosoknya juga sunnah. Kalau rukunya apa? Basah, mencuci tangan. Sekali boleh kalau nggak ada air. Ya. Aduh.
Tadi hadisnya yang mensela-sela jari itu hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddu'tu fahallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika." Ya, jika kalian itu berwudu, alirkanlah air ke sela-sela jari tangan dan kakimu. Ini Rasulullah sudah menyampaikan begitu. Kita tinggal mengikuti. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Di riwayat yang lain dari Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jari kakinya dan jari kelingkingnya tangannya. Sudah berikutnya sudah tadi membasuh dari awal yang bisa 3 kali. Sudah berikutnya adalah tayammun. Tadi juga sudah saya singgung. Tayammun itu mendahulukan sebelah kanan. Tayammun itu mendahulukan sebelah kanan. Termasuk tadi, belum ya? Kita baru sampai tangan ya. Yang menggosok-gosok sudah tadi, meratakan atau menggosok-gosok. Kalau di sini dikatakan menggosok atau meratakan, menggerakkan tangan pada anggota wudhu yang disertai dengan siraman air secara bersama-sama atau sesudahnya. Jadi kalau tadi kurang yakin, misalnya tadi wudhu sudah selesai ini nih, sudah selesai urutan tangan ini, tangan sudah selesai mau ke kepala, tapi kok belum yakin kan? Sikutnya ini belum basah, makanya digini aja, dari air yang ada di tangan ini ya, air mustakmal namanya, itu diisikan, diratakan. Boleh, tidak harus disiram lagi, kan sudah 3 kali tadi. Kalau disiram lagi jadi 4. Karena kurang yakin, disiram lagi 4. Justru itu tidak ada sunnahnya, tidak ada dasarnya. Sunnahnya apa? Meratakan, menggosok. Yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah muwallah. Muwalah itu berkelanjutan. Muwalah itu berkelanjutan. Artinya tidak boleh jeda, tidak boleh terputus. Misalnya tadi apa? Ya, mualah itu berurut, tidak boleh terjeda. Ya, kalau tadi sudah sampai urutannya itu harus seperti itu. Atau melangkahi dulu, hidung dulu baru kumur. Ya, sunnahnya kan berkumur dulu baru
Itu tidak boleh. Sunnahnya adalah harus urut. Jadi tidak boleh jeda. Mualah itu tidak boleh melakukan perkara yang tidak dianggap sebagai urutannya wudhu. Ya, apalagi lagi tengah-tengah. Gimana kalau airnya mati, airnya habis? Udah sampai di sini, udah sampai apa namanya? Masuk kepala. Oh, airnya habis. Apa namanya? Pompa air. Ya, nguras bak. Tidak boleh beraktivitas yang di luar wudhu. Jadi membasuh secara berurutan yang berkelanjutan tanpa adanya jeda, ya tidak boleh menyisipi sesuatu. Nah, kemudian tangan selesai ya, tangan selesai. Berikutnya adalah sorry. Berikutnya setelah tangan adalah keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala kemarin sudah sedikit saya singgung. Ada makna biru usikum. Kalimat ba itu ada yang menerjemahkan yang tidur suruh bangun. Ada yang tidur? Ada yang tidur gak? Oh enggak dia enggak tidur. Ya jangan tidur ya, sebentar saja. Saya sampai jam 8:30 selesai. Jangan tidur. Ya yang belakang kalau ada yang tidur bangunkan. Tuh. Yang di belakang yang tidur itu bangunkan. Oh ya, gundul jangan dijadikan satu, katanya masuk. Gundul geser. Sini. Ya, kalau dengan lepas pin udah berdua. Kamu jangan ajak temanmu. Ya, kalau di sampingnya pasmin nggak berani. Ini loh yang sudah, ini kopral, ini lagi kopking, lo nggak ngantuk lo. Ya, Pak ya, kamu alim. Padahal dia sudah ngeloni anaknya, ngeloni istrinya lo, nggak ngantuk. Ya Pak, alhamdulillah tos. Alhamdulillah Pak, punya anak punya istri bisa dikeloni Pak. Daripada ngeloni istri orang, dosa. Dari mana? Kepala. Pada saat kita mengusap kepala, ya, apalagi yang pakai peci gini, biasanya cuman gini ya, ya, itu menerjemahkan Al-Quran. Wamsahu biru usikum, dia menafsirkan Al-Quran dengan tidak melihat sunnah. Dia menafsirkan, mengambil biru usikum itu diterjemahkan, ditafsirkan sebagian. Bi itu bisa bermakna sebagian, atau bi bisa bermakna dengan biru usikum, dengan membasuh dengan seluruh kepala. Mari kita lihat. Contoh yang diajarkan Rasulullah SAW adalah
Jadi kalau yang namanya kepala ya ini, ya kalau misalnya buat tinju, ya, ditinju mesti kepala, nggak tahu nanti kena batuknya, kena apa matanya, kena pipinya. Tapi dalam berwudu, famsahu bi ru'usikum, roksun, kalau dalam nyanyian lagu anak-anak TK, roksun kepala, ya kepala ini, makanya diusap. Dalam waktu diusap ini bedakan. Kalau tadi ngusapnya begini-begini, kira-kira doanya apa? Ayo, saya mau yang tadi ada yang wudunya begini-begini, nggak usah izin kok, saya mau tanya. Sampai wudunya gimana? Ya Allah, semoga ya Allah, rokok saya hilang. Itu. Jadi pada saat kita mengusap kepala, membasuh kepala itu yang diusapkan kepalanya, tapi di dalam kepala ini ada otak, ada pikiran. Ya Allah, sucikan pikiran saya, bersihkan pikiran saya dari hal-hal pikiran yang tidak baik. Ya Allah, jadikanlah kepala saya, pokoknya apa saja, ya. Kalau misalnya agak dedel, apa dedel? Lowbat, apa? Lemot. Nah, ojo ngomong telmi Pak, agak enak. Jangan bilang telmi enggak enak, terlalu agak lemot. Semoga dimudahkan dalam berpikir. Itu sambil mengusap kepalanya begini. Itu di situ dihayati. Satu tindakan, ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah pikiran saya, ya. Membasuh telinga. Kalau cuma gini, kira-kira apa doanya? Loh, itu boleh ya. Selama ini mungkin rekan-rekan seperti itu nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan, cuman kira-kira doanya apa gitu. Ayo Pak, oh Pak Tasliman. Ustaz, kalau keringan begini, kalau itu doanya, ya Allah, berikanlah pendengaran kami dalam mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, boleh. Mengusap telinga ada dua metode. Yang pertama, ibu jari dimasukin ke telinga, ibunya dimasukin ke dalam, bapaknya di luar. Ya, ini begini, seret. Tapi katanya enggak, apa susah ya? Makanya yang mudah itu telunjuk masukin ke dalam, diputar, seret. Ya Allah, kan kanan dulu ya, disunkan dulu. Atau gini,
Pindahkan kanan dulu, nikmati. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh dosanya telinga apa sih Mas? Jorok. Ada lagi? Mendengarkan yang jorok, mendengarkan fitnah, ya, mendengarkan bunyi-bunyi yang tidak. Ya Allah, sucikanlah telinga saya. Nanti kalau sudah di akhirat, pada saat mulut dikunci, telinganya akan ngomong. Gimana ngomongnya telinga? Ya enggak roh, aku belum bisa apa. Nanti telinga, mulut sudah dikunci, nanti telinga, rambut, jari, opo akan menyampaikan. Ya Allah, saya dulu waktu hidup loh suka mendengarkan gelendengannya orang. Apa gelendengan itu? Apa namanya? Hibahnya orang, gosipnya orang. Senang sekali kalau saya dengar itu. Tuh. Makanya ya Allah, sucikanlah pendengaran saya. Sehatkan 3 saja, Pak. Pertama, sucikan semuanya yang tadi itu, sucikan tangan saya, sucikan pendengaran saya. Yang kedua, sehatkan telinga. Minta diberikan sehat, Pak. Ini saya lihat nggak ada yang pakai apa namanya itu? Alat pendengar. Sehat gak? Sehat. Coba yang pakai alat pendengar. Dulu ada itu anggota Satkor, saya masih ingat. Siapa namanya, Pak? Yang di musola itu? Pak Haryono udah pensiun. Pak, nggak denger dia. Pak, baru. Pak, oh siap. Dia rajin musola. Tanya orang lama-lama sih tahu Pak Haryono. Dia sudah pakai ini, Pak. Sudah pakai alat begini. Anda belum pakai alat. Fabi ayyi ala. Sudah tahu ayatnya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Telinga masih, kalau level tes telinga itu sampai apa namanya, di tes telinga dari suara dengung, suara melejit, suara gesekan. Ada 3 tes telinga. Kalau gini-gini denger gak? Denger gak? Kalau gak denger begini. Pamer. Nah, kalau gesekan uang masih dengar. Tuh. Jadi fabi ayyi ala, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Makanya itu, ya Allah, sehatkan telinga saya. Wah, nikmat Pak, Masya Allah. Jadikan telinga saya, telinga selalu mendengarkan yang baik. Mana lebih suka mendengarkan murotal atau apa itu, Pak? Lagu yang sekarang lagi ngetop apa? Apa? Cungkrang apa namanya itu? Nunan apa lagi kan? Apa jenenge? Hafal dia. Saya bukan, kalau mungkin rekan-rekan, kalau saya lari, saya suka mendengar murotal. Salah satunya itu, saya kalau lari bawa HP, niat saya adalah, ya, niat saya kalau saya lari, kenapa saya nyetar murotal? Bisa dibuktikan. Kalau nyanyi boleh, kalau nyanyi rame-rame, kalau lari sendiri ya. Kalau rame-rame jangan murotal, nanti nggak bagus lah. Tapi kalau Allahumma sholli ala,
sendirian. Kalau jangan rame-rame, nanti rame-rame dipanggil panglima. Kalau lari sendiri, kan satkor ini sore-sore kan lari sendiri-sendiri, pakai headset, dengerin murotal. Buktikan nafas, tenaga, sama ini jarak, kecepatan. Mendengarkan murotal itu ada yang mengatur, tidak capek. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lari sendiri tapi kita konsentrasi mendengarkan murotal, tapi Allah menjaga jantung detak kita itu kontinu stabil. Insya Allah otot-otot yang kenceng-kenceng tadinya lari dari sini sampai Ambalas sudah kaku semuanya, baru kaku setelah kembali, atau bahkan tidak terasa. Boleh dibuktikan. Saya bukannya ini satkor, bukan kalau saya lari sendirian, enggak. Tapi saya membuktikan ternyata lari sambil mendengarkan murotal itu nikmat. Nikmat. Hati ini ada yang nuntun. Ya, hati ini ada yang nuntun. Selalu ingat kepada Allah. Buktikan saja. Tapi kalau lari sendiri, jangan rame-rame. Tinggal semenit, berarti tidak cukup sekali. Ya, jadi sunahnya sampai kepada mengusap kepala dan telinga. Sunnah, Pak. Tadi yang begini-begini memang itu sunnah. Tetapi saya cari hadisnya belum ketemu. Dia hanya menafsirkan Al-Quran pakai kalimat ini, ya, biru'usikum, pakai kalimat ini. Sorry. Ya begini ya. Kalimat ba di sini. Ba ini diartikan sebagian atau seluruhnya. Dia menafsirkan sebagian. Boleh menafsirkan kok. Tapi jangan menafsirkan sendiri. Birusikum ditafsirkan oleh sebagian orang yang menggunakan wudu, mengusap kepala, birusikum begini-begini, berarti dia mengambil dari sini. Tapi kalau mengambil hadisnya, Rasulullah tidak begini. Rasulullah kalau sekali putar langsung telinga, doanya disamakan. Ya Allah, sehatkanlah pikiran dan pendengaran saya, bersihkanlah pikiran dan pendengaran saya, jadikanlah pikiran saya dan pendengaran saya selalu mendengarkan hal yang baik. Satu lagi lah, tapi udah 12 ya. Satu lagi, tak pun Juli. Ya, sunnah yang berikutnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sunnah berikutnya adalah melebihi basuhan yang semestinya. Kalau tadi ya tangannya itu sampai siku, kan rukun ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai marafiq, sampai siku. Siku itu mana sih? Bukan, siku ini ya. Sunnahnya yang kali ini adalah
menambahkan atau memperpanjang yang kena wudu. Kan rukunnya kan sampai siku. Enggak apa-apa. Tapi disunahkan sampai disunahkan menambahi. Karena apa? Di sini diceritakan ada yang ya Rasulullah, kenapa sih harus memperpanjang wudunya? Maukah kamu saya perlihatkan di mana ada sekumpulan kuda itu berwarna hitam. Sekumpulan kuda berwarna hitam. Tapi di situ ada satu kuda yang warna putih. Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan. Itulah bedanya orang yang berwudu dan tidak berwudu. Makanya biar wudu kita itu nanti di akhirat itu termasuk berbeda warnanya dengan orang yang lain, kita panjangkan. Oke, sementara sampai di sini dulu karena waktunya sudah kelewat 3 menit. Cukup ya Mas Sobe? Demikian sunnah berikutnya nanti kita sambung lagi. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan umur panjang kepada kita semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat. Mari kita tutup, kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Ya, nanti dipelajari. Kalau biar malaikat itu merahmati pertemuan kita dan Allah meridhoi kita, dan apa yang ilmu yang diserap itu bisa kita laksanakan, bisa kita serap, tutup dengan kafaratul majlis. Jangan dibuka, nanti buka menguap, begitu buka pintunya hilang ilmunya, jangan. Ya, makanya biar ada yang meresap, ada yang membekas, ada yang bisa kita laksanakan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.